myself. Jangan menggunakan kalimat satanik tuh, makanya saya bilang itu, maaf ya Bang Mongol nih, kita fair-fairan aja, atau orang-orang yang masih satanik itu ya, atau yang udah pernah, itu psikopat Mas, itu Mas. Kita anti yang namanya LGBT, ya kan, yang makan janin-janin, minum darah, segala macam. Jujur ya, parah itu sih. Itu bohong banget, itu bohong. Saya mau ditemuin sama orang itu, saya siap. Berarti lu meyakini 100% kalau apa yang diceritakan Bang Mongol itu nggak benar? Selama saya belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga bumi. Ketemu lagi sama gue John Arya di Titik Koma. Dan malam ini gue kedatangan tamu spesial. Jadi kalau kalian nonton podcast biasanya tuh yang datang orang-orang yang bisa dibilang penganut ini selalu menggunakan topeng untuk menutupi jati dirinya. Tapi kali ini beliau masih aktif menganut percayaan satanik. Percayaan atau bukan ya? Jadi kalau lebih jelasnya nanti kita langsung tanya sama orangnya langsung ya. Jadi di depan gue ini sekarang udah ada orang yang sampai saat ini masih menganut kepercayaan satanik. Dan kali ini beliau akan menceritakan apa yang terjadi tentang satanik. Jadi langsung aja kita kenalan sama Bang Boy Kazama. Bang Boy, ya, selamat malam siap. Bang Boy. Malam juga. Luar biasa ya. Ini biasanya nih Bang ya, orang-orang yang datang ke podcast membawakan cerita tentang satanik itu selalu menutupi jati dirinya, Bang. Oke. Nggak tahu kenapa nih, Bang. Dan yang gue tangkap, gue juga pernah beberapa sekali sih pernah dapat narasumber yang pernah aktif dia menceritakan kejadian yang gila-gila sih, Bang, yang parah-parah, bahkan sampai makan bayi, minum darah. Itu gue pernah dapat input langsung dari orang yang It's okay. seperti itu, Bang. Tapi selalu dia tuh nggak pernah mau menampakkan dirinya. Sebenarnya ada apa ini, Pak? Seperti ini, Pak. Biasanya kalau yang nggak menampakkan diri itu memang satu, identitasnya nggak mau ketahuan. Oke. Yang kedua juga, ya dia kan hanya sharing pengalamannya dia selama masuk ruang lingkup satanik itu, satanisme itu. Jadi nggak semua orang tuh mau mengumbar. Jadi takutnya nanti bakal entah dia dicari orang atau bagaimana, nggak terima salah satu yang masih aktif atau bagaimana. Jadi gitu sih. Nah, kalau lu sendiri nih, Bang, udah dari sejak kapan nih? Dibilang sejak kapan, saya masih dibilang baru sih. 2024. 2024. Iya, mau setahun. Apa yang membuat lo tertarik untuk menganut satanik ini, Bang? Bagi saya gini, manusia itu kan punya rasa penasaran yang tinggi ya. Satu, dan yang kedua, kita belajar. Yang saya ambil ideologinya. Ya. Jadi ketika ideologi itu ada di dalam otak manusia, prinsip manusia, jadi kita tidak hanya menggunakan kalimat-kalimat yang emang orang taunya, oh satanik adalah aliran sesat, begini, oh enggak gitu. Konsepnya enggak gitu sebenarnya. Karena saya tertarik itu ya karena ideologinya. Tahan dulu, Bang. Oke, buat teman-teman, sebelum kita dengerin versi lengkapnya nih tentang satanik ini apa dan siapa sebenarnya, atau apa nih sebenarnya yang terjadi dengan satanik, gue mau ngajak kalian yang tentunya punya pengalaman-pengalaman menarik seputar horor atau misteri yang mau jadi narasumber, kalian bisa langsung DM ke Instagram gue atau Instagramnya Titik Koma. Dan kalau kalian udah penasaran, langsung aja kita dengar kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Shh, hati-hati teman. Bang Boy, ini gimana nih Bang penjelasannya, Bang? Oke, baik. Mungkin yang banyak orang tahu di luar sana, satanik, luciferianisme, itu kan yang maaf ya, ada satu tokoh ya, public figure ya, dia juga pernah menganut itu ya, inisialnya M ya. Oke. Artis ya, apa mau harus saya sebut namanya lengkap nggak apa-apa? Boleh, silakan. Bang Mongol ya, Bang Mongol. Maaf nih Bang. Bang Mongol, senior gue nih. Ya. Jadi gini, intinya selama saya masuk dari awal sampai detik ini, satanik itu ada dua, modern
dan tradisional. Jadi saya penganut aliran yang tradisional, Mas. Dan di dalam itu ada yang namanya apoteosis, ya. Sama yang dikatakan apoteosis itu kan jatuhnya kan kita itu setiap individu tuh punya dorongan untuk revolusi, berkembang tanpa ada yang namanya penyembahan. Jadi kalau saya dengar itu kayak di lain-lain cerita itu orang makan bayi, tumbal, seks bebas, aduh. Jangan kan seks bebas itu nggak harus masuk satanik kok. Kita pacaran aja pasti udah pernah seks bebas, nggak munafik. Tapi kan jangan bawa-bawa satanik lah. Salah besar, Mas, bagi saya itu. Ya, ketika saya bicara seperti ini bisa diadu, Mas, data faktanya saya berani. Ya karena bagi saya yang namanya satanik itu tidak diajarkan tuh yang namanya makan darah, minum darah, tumbal, bayi, segala macam, nggak ada. Nggak akan pernah ada, Mas. Kita tentang apalagi maaf LGBT, lesbian, gay, transgender tuh, bisex itu LGBT lah. Kita tentang banget itu nggak. Jadi yang diajarin tradisional intinya beda nih sama Bang Mongol nih. Bang Mongol maaf ya kalau saya bicara seperti ini, tapi saya harus terbuka. Manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kita nih nggak nyembah roh dewa tuh nggak. Kita adalah Tuhannya. Yang nolongin saya ini ya diri saya sendiri, bukan orang lain. Saya ngemis enggak gitu. Contoh, kan ini komunitas, Mas, bukan agama. Ideologi yang dipakai, ya. Kalau masalah kayak spiritual, ada spiritualnya, tapi nggak yang dibilang apa nyembah lilin hitam, baal dan lain, nggak gitu, Mas. Konsepnya nggak gitu. Itu salah besar bagi saya itu. Saya terus terang, kalau mau ada yang aktif satanik modern, saya siap debat sih kalau saya orangnya nih ya. Maaf, Bang Mongol pun mau ketemu saya juga nggak apa-apa. Siap nih ya? Siap, kita akan diskusi, nggak gimana. Debat diskusi ya, mau itu debat dibalut dengan kalimat diskusi ya silakan, sah-sah saja. Tidak ada kekerasan kan? Intinya kan penyampaian. Nah, saya masih aktif kok. Ya. Dan saya menentang itu. Saya udah lama banget belajar. Akhirnya saya lihat, loh ini sampein Bang Mongol begini gitu kan. Enggak, dia minta kaya apa gimana, terus kita jual jiwanya. Enggak ada. Kalau di kita sebutnya kaum Abrahamic faith, yang artinya maaf ya kayak seperti Yahudi, Islam, Kristen, ya. Jadi itu doktrin-doktrin yang kita pakai itu nggak kayak gitu, Mas. Ya, kita boleh nih percaya sesuatu, tapi jangan terlalu berlebihan. Dan kita adalah manusia itu yang membuat satu kenyataan apa yang kita inginkan. Kita kan gini, kita punya tangan dua nih. Berarti kita punya target dan tujuan agar itu berhasil. Nah, itu kan termasuk apoteosis. Itu kan termasuk yang namanya kayak kita ini bisa membuat itu terjadi karena diri kita, bukan Tuhan, bukan dewa-dewi, bukan roh gaib. Jadi kalau kegagalan, itu kan ada yang menyalahkan takdir. Oh enggak, bukan, Mas. Jadi jangan nyalain setan, takdir, Tuhan, roh, dewa-dewi, jangan. Salahin diri sendiri. Berhasil, ya diri sendiri. Jadi itu di satanik diajarinnya itu, bukannya kita manggil ini, Baal maaf ya, kayak Lucifer atau dan lain-lain. Pakai lilin hitam, bayi bajang, bayi rusa, bayi apalah itulah gitu kan. Enggak ada kayak gitu, Mas. Kita menentang banget. Oke, ini kan stigmanya orang-orang awam ya, nggak tahu tentang satanik gitu. Benar. Kan pasti mikirnya satanik itu adalah penyembah setan. Benar. Karena diambil dari kata satan. Itu, gue pun yang pribadi yang nggak terlalu mengikuti ini, jadi mikirnya seperti itu. Nah, kalau untuk lo sendiri menyikapi itu gimana tuh? Satan itu, cara saya menyikapi ya, untuk orang-orang yang nggak tahu kan saya jelaskan di sini. Jadi cara saya menyikapi itu ya biar saya punya ini sendiri, prinsip saya sendiri. Satan itu bukan arti satan. Mungkin satan itu kan bisa dikatakan sesat ataupun iblis dan lain-lain gitu kan. Oh parah nih satan, enggak, itu bukan. Satan itu artinya penantang, perusak, pemberontak. Itu satan sebenarnya. Jadi adversary, the adversary. Saya itu penuntut ya kalau di negara ini ya. Oke. Sama seperti itu. Maaf ini tapi bukan saya nggak bawa hukum nih, maksud saya. Hanya ya itu kiasan Mas, ya. Kiasan. Jadi kita yang semua mendorong itu ya kita lah orang-orang satan mendorong untuk berevolusi, maju, berkembang, berpikir, membuat itu suatu kenyataan. Ya. Oke. Jadi kalau kayak ada bakti sosial di kita nih. Temen belum bayar cicilan motor,
nggak makan, patungan mas, kita kerja, kita nggak kaya, kita kerja biasa mas, kita kerja digaji sama perusahaan. Kalau di Islam itu ada di agama itu pasti 2,5 sekian persen ada hak orang lain, bersedekah. Nah kita juga bersedekah, tapi kita nggak, alhamdulillah enggak. Nah ini buat lu nih, kumpulin lu ada berapa? 100, 200, 300, 400 misalnya. Kumpulin, nih buat bayar motor. Itu contohnya sebenarnya. Nah kita Tuhan, nggak ada nyembah-nyembah sujud gitu, nggak ada itu. Nggak ada, saya masih aktif. Tapi kalau untuk satanik kan pasti kan ada orang yang ya kayak gue pribadi, gue Islam nih, gue percaya sama Tuhan gue tuh ya Allah Subhanahu Wa Taala. Benar. Nah, kalau lu kibatnya kemana nih? Maaf ya, saya di KTP Islam. Oke. Ya, tapi saya berpikir logika. Karena yang kalau kiblatnya kemana, ya saya diri saya sendiri mas. Kalau saya kecelakaan di jalan apes itu karena saya, bukan karena takdir atau Tuhan, nggak ada. Kematian datangnya dari manusia mas. Kematian datangnya dari manusia, bukan dari Tuhan. Ya. Oke. Rezeki datangnya dari manusia, bukan dari Tuhan. Kalau di Islam ikhtiar, benar? Nggak cuma doa, tapi kita berusaha. Kita nggak pakai doa mas. Udah, cicilan gue banyak nih, kerjaan gue harus double banyak, harus berpikir muter otak. Gitu, kita mikirnya nggak ada. Jadi saya sampai dikasih jabatan enak di perusahaan, yang saya pakai ideologinya gitu mas. Tapi saya nggak ngedoktrin orang ya. Kita juga kan, jadi gini, di satanik tradisional nih, Luciferianisme, jadi ada nama GLI mas, Gereja Luciferianisme Indonesia. Itu ada gelarnya masing-masing. Nah, jadi intinya yang di luar negeri, orang-orang bule, orang-orang luar asing itu, kita tuh mitranya yang kerjasama. Ya. Mitranya? Kita mitranya udah kerjasama, jadi nanti kalau merekrut orang, kita yang dibayar. Makanya anak-anak muda yang filsafat apa segala macam yang arahnya kemana-mana, yang nggak jelas, yang ateis dan lain-lain, kita rekrut. Kita ngerekrut yang begitu. Bukan yang salaman berdarah, bohong. Nggak ada itu. Saya silat sini sekalian, saya bunuh sekalian, bayar 1 M, gitu kan. Tapi kan urusannya hukum, negara hukum. Ya kalau kita kan ngerekrutnya untuk orang-orang yang hilang arah, coba sini, logika lu jalan nih, ini sini ikut, yang berlogika. Oke. Tapi apa ya, cerita-cerita kayak gitu bukan cuma satu orang aja nih. Benar. Sebagai pencetusnya nih, terutama Bang Mongol nih. Gue pun pribadi di channel sebelumnya ada narasumber gue yang cerita bahwa apa ya, kalangan ini tuh terdiri dari orang-orang penting. Oke, paham saya. Oke. Katanya tuh banyak banget artis-artis juga yang ikut sama, bahkan ada anak pejabat, bahkan anak instansi yang di pemerintahan yang bisa dibilang notabene itu orang-orang yang berduit lah. Menurut lo gimana tuh kalau kayak gitu tuh? Itu masuknya mungkin elit global kali ya. Kalau orang bilang elit global, kalau di kita itu selama saya masuk ya, ini saya real apa yang saya pelajarin, apa yang ada di dalam. Kayaknya untuk artis itu tidak pernah disebutin. Entah memang itu masih jadi rahasia atau entah mau nggak mau ya di sini pasti nanti bakal jadi kontroversial ya. Kalau kita sebut nama artis dan lain-lain. Tapi yang setahu saya belum pernah lihat hal itu terjadi. Mungkin kalau dalam sejarah berita ada dulu dan sampai sekarang pejabat, politik apa segala macam. Kalau memang itu ada, kalau andai kata itu tahu orang itu siapa terus disebut. Contoh misalnya saya tahu nih, saya masih aktif. Wah saya kena nanti. Oke. Saya kena nanti. Dibunuh mah enggak, di penjara. Nanti larinya kemana? Ke pencemaran nama baik. Gitu, nggak ada dibunuh nggak? Emang ada beberapa, tapi saya tidak mengetahui itu siapa aja. Gitu. Memang ada, tapi tidak tahu siapa aja orangnya. Ada itu. Dan memang ketika ada dana sumbangan atau gimana dari luar atau dari petinggi-petinggi, maaf orang-orang penting, itu dikumpulin buat kebutuhan komunitas, bukan buat yang lain-lain. Iya. Berarti kan ada dua sisi atau dualisme nih, Dualisme, ya. betul. Karena yang gua tangkep sama apa yang sekarang gue denger nih bisa dibilang berbeda banget nih, dua kubu nih. Beda. Nah, berarti bisa dibilang ini yang kubu yang satu ini melakukan kegiatan yang frontal, bener. Bener. Kayak sorry itu saya nih. Mungkin ini bukan dari kelompok lo, tapi dari kelompok yang lain. Oke. Melakukan hal itu seperti yang tadi yang
lu bilang tuh kayak makan janin, menyembah segala macam yang pakai jubah-jubah gitu, itu benar ada. Itu kan simbol, Iya. biar gak kelihatan orang aja. Tapi lu pun juga seperti itu. Kita fair, kita kayak begini mas, nongkrong aja, fair aja. Kita malah terbuka kok, ngobrol di tempat umum, sampai orang denger, busa sampai geleng-geleng kepala, bodoh amat. Emang lu kasih makan gua? Gitu kalau kita orangnya. Selagi gua masih bisa nolong orang ya udah lu diem gitu. Tapi kalau yang mas bilang, maaf ya, itu cuma simbol. Kalau sampai ada kayak gitu, itu sebenarnya gini loh. Jangan menggunakan kalimat satanik tuh. Makanya saya bilang itu, maaf ya Bang Mongol nih, kita fair-fairan aja. Atau orang-orang yang masih satanik gitu ya, atau yang udah pernah. Itu psikopat mas, itu mas. Nih kalau menurut saya psikopat. Nah, boleh tanya ke psikiater, psikolog, atau ke orang yang mengerti. Itu psikopat itu mengatasnamakan satanik, makan janin apa sih. Itu menurut saya pribadi, saya pernah nanya gitu sama ketua saya, nggak ada, satu. Dan yang kedua, kalau andai kata ada pun itu udah melanggar aturan. Karena ketua saya juga punya rekan-rekan yang satanik modern, emang nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Itu menentang mas. Ada beberapa perbedaan karena saya yang pelajarin kan bukan modern, tradisional. Jadi saya tradisional aja mas ya. Jadi kita bahas yang tradisional. Kalau yang mas bilang tadi itu nggak ada. Itu parah itu kalau gitu. Itu bagi saya itu psikopat. Pembunuhan itu masuknya itu. Nggak boleh. Mau itu dia makan janin manusia bukan sih mas? Oke. Ya, iya dong, kita kan manusia juga, logika. Kita anti yang namanya LGBT, ya kan? Yang makan janin, minum darah, segala macam. Kita minumnya sirup Mazan ABC di Indomaret. Kita pakai es, itu enak banget mas, kalau itu yakin. Tapi kalau masalah yang janin minum darah, makan tumbal janin, jujur ya, parah itu sih. Itu bohong banget, itu bohong. Saya mau ditemuin sama orang itu, saya siap. Berarti lu meyakini 100% kalau apa yang diceritakan Bang Mongol itu nggak benar? Selama saya belajar itu nggak pernah ada dan nggak ada. Kalau saya bilang nggak benar, mau itu nanti jadi kontroversial, nanti Bang Mongol juga mau ketemu saya, nggak apa-apa. Saya terus terang, saya akan tunjukkan, oh ya ini, saya masih aktif. Oke. Kalau bicara tadi, lu kan sempat bahas kalau yang ada di sini itu adalah cabang lah ya, bisa dibilang ya. Iya, oke. Ya. Oke. Berarti ada pusatnya dong. Itu di mana? Wah mas, kalau di Indonesia itu masih tabu banget. Masih tabu banget? Iyalah, di negara lain dong. Dan itu pun tidak kedetek mas. Kalau kedetek pun hanya orang tertentu. Gini deh, mas pernah ngeliat nggak orang yang suka pencinta musik punk atau gotik? Kan penampilannya nggak harus gotik. Biasanya yang menonjol itu tidak mengikuti itu. Yang tidak menonjol, yang diem-diem, itu tanda tanya. Bisa ya, bisa enggak. Jadi bagi saya, mereka itu penyamarannya itu unik dan tidak terdeteksi sama sekali. Kalau radar tuh hilang kali itu. Nggak kedeteksi tuh, muter-muter tuh. Ibaratnya gitu kalau di mesin pelacak itu apa. Hanya orang tertentu lah ya? Hanya orang tertentu. Bahkan lu sendiri anggotanya nggak tahu nih. Iya. Awal saya masuk mas, itu saya pernah ngelihat ada yang namanya spiritual Indonesia. Dia sempat ngomong kayak kartu tarot dan lain-lain. Terus ada maaf, dia orang luar namanya JC ya. Saya sebut JC ya, saya nggak mau yang namanya nanti saya sebut. Jadi masalah nanti. Ya karena emang saya waktu nanya ini emang nggak boleh saya sebut. Nanti saya kena tegur nanti. Mereka penganut itu orang bule. Dia ahli ini kesini dan kita ketemu orang Indonesia. Isinya orang Indonesia semua. Yang udah ada di luar negeri sama yang masih di Indonesia. Tuh. Jadi kayak ilmu halikmah apa segala macam itu dikupas tuntas. Spiritual pun kita ada, tapi nggak spiritualnya tuh gini loh. Kalau di agama, di kaum Abrahamic faith itu kayak agama ya, maksudnya yang ngedoktrinnya itu, maksudnya bukan doktrin sih, pelajarannya itu di agama tuh kayak spiritualis itu kan berbeda artinya. Spiritual itu bagi saya tuh diri kita, penyucian diri kita, ya kan. Nah kalau spiritualis terhadap kita sama yang Maha Kuasa, makanya kalau di Islam kan ada hablum minanas, hablum minallah. Hablum minanas kan hubungan antara manusia ke manusia kan. Kalau yang hablum minallah, manusia ke Allah. Betul. Nah kalau kita kan nggak, kita nggak seperti itu. Bang Boy, kalau untuk artis-artis luar nih, artis mancanegara seperti ya, P. Diddy, Justin Bieber, dan Beyonce, karena kan yang gue tahu dia juga tuh penganut sama seperti lo ya.
Iya, bisa dikatakan. Nah itu gimana tuh? Yang dia mungkin pakai simbol-simbol gitu ya. Simbol itu kan tetaplah simbol. Mereka yang menyimbolkan itu ya mereka adalah satu keanggotaan. Tapi bukan berarti dia juga harus menyimpang. Simbol komunitas tetap saya tetap prinsip saya itu saya menganggap mereka itu komunitas. Ya, hanya simbol kayak begini atau begini itu atau bagaimana gitu. Simbol-simbol atau begini masing-masing contoh aja ya. Itu cuma simbol. Tetap mereka punya ideologi masing-masing. Walaupun masih satu lingkaran. Oke. Ini dari obrolan yang kita tangkap nih, obrolan yang gue tangkap ya. Berarti apa ya? Ajaran yang lo anut ini sama orang-orang yang sama juga menganut ideologi ini. Kalau untuk orang-orang yang kayak tadi yang bilang makan janin, seks bebas itu adalah orang-orang yang menyimpangnya. Menyimpangnya itu. Tapi yang benarnya ini adalah yang saat ini lo anut nih. Iya, ya sebenarnya gini. Yang namanya satanik tetap orang berpandangan itu kan menyimpang. Tapi kan ideologi orang itu akan berbeda nanti ketika saya jelaskan seperti ini. Oh, yang dibilangin nama saya ini seperti ini ternyata tidak seseram ini. Sekarang jangankan satanik, yang namanya seks bebas, kita nggak usah bahas satanik. Itu pasti semua orang pernah melakukan. Tapi jangan ada beberapa nanya, Mas, kalau saya masuk satanik dapat uang nggak? Ini ada orang yang mau masuk ya. Yang kedua, ada seks bebas nggak? Nggak usah ikut kalau nyarinya kayak gitu. Lu nyarinya tuh di cewek micet aja. Yang kedua, ya lu kalau mau dapet duit ya kerja gitu. Oh, berarti bisa dibilang orang-orang yang melakukan kegiatan yang bisa dibilang salah tadi itu Bang ya? Salah. Orang-orang yang sefrekuensi nih. Benar. Oke. Karena punya banyak dukungan, punya banyak kesamaan akhirnya membentuk ini dan mengatasnamakan Illuminati. Benar, mengatasnamakan satanik. Kayak semacam Illuminati itu Freemason. Saya sampai saat ini saya tahu satanik aja, Mas. Kalau kayak Illuminati, Freemason itu walaupun masih dicari, kita nggak sama aja. Cuman yang udah terbuka ini di Indonesia dari pertama kan Bang Mongol kan alirannya kan modern. Yang saya tangkap dari Bang Mongol tuh modern. Tapi di dalamnya itu ketika saya menggali informasi itu nggak ada yang kayak gitu, nggak seserem itu. Jadi tolonglah jangan dibuat-buat maksud saya gitu. Terus dia dapat input dari mana tuh kejadian kayak gitu? Kenapa? Ya terus Bang Mongol menceritakan itu dapat input dari mana tuh? Oke, saya jelaskan ya. Oke. Kan tadi ada LGBT, ya kan? Kaum LaVey, LaVey itu kan Anthony LaVey itu kan pendiri si satanik modern. Oke. Nah kan di balik orang-orangnya dia itu kan ada yang menyimpang juga, orang-orang LGBT dan lain-lain. Akhirnya dibikinlah kelompok satu. Oh, kalau mau masuk sini harus begini. Contoh, seks bebas, ceweknya harus pakai rame-rame, harus mau nggak gitu. LaVey pun belum tentu begitu, Bang. Saya aja nggak tahu LaVey orangnya kayak gimana. Saya nggak mau mengklaim itu seperti itu. Itu hanya dibuat-buat. Itu masih kisnya kalau ada LGBT keganggu. Saya tanggapannya begitu. Oh, si kis lu kena nih. LGBT, lesbi, gay. Lah ada cowok, mau cowok jelek tapi kan punya batang. Bahasanya begitu. Ngapain mesti ikut LGBT? Kebebasan. Memang betul, kebebasan saya setuju. Kayak yang dibilangin Bang Mongol ada setujunya. Maksudnya kayak kebebasan. Tapi jangan mengatasnamakan simbol satanik. Nanti orang salah kaprah. Orang akan berpikir, ini begini nih. Padahal enggak, itu suatu pemberontakan, penentangan ya, penentang gitu, pembangkang, perusak, tapi dijadikan satu ideologi gitu sebenarnya. Sorry nih, gue nggak ngikutin podcastnya Bang Mongol sampai akhir. Iya nggak apa-apa. Gue cuma pengen nanya nih, sebenarnya pada saat di podcast itu Bang Mongol alasannya keluar dari satanik itu apa tuh? Betul mungkin? Sebenarnya kalau menurut yang saya tangkap kan itu kan ada hal menyimpang ya, karena mungkin ya udah capek lah. Kayak kalau menurut saya, pandangan saya dari sisi saya itu kayak udah capek nih kayak menyimpang hal begini-gini, mau bener aja udah. Dan dia men-sharingkan atau menceritakan tentang selama dia masih aktif di keanggotaan itu gitu. Jadi dia hanya udah capek, ada masanya kayak orang nakal kan ada masanya. Mungkin seperti itu kan. Tapi ada bagusnya juga lah ya, Bang Mongol cerita ya. Ada bagusnya, sebenarnya ada bagusnya. Ada beberapa yang saya setuju, ada beberapa yang beberapa yang saya sebutkan nggak setuju. Jadi, maksudnya Bang Mongol nih jangan sakit hati atau marah kalau mau ketemu sama saya siap sih Bang, siap. Untuk sharing gitu kan. Apa nih tradisional modern gitu. Ada yang saya tentang itu yang tadi makan janin dan lain-lain. Kalau sisanya kebebasan dan lain-lain saya setuju sih.
Oke. Ada lagi nggak Do yang mau lu bahas tuh? Jadi intinya kayak lebih ke ateis bang ya Pak? Kalau ateis itu kan nggak dia tuh sebenarnya gini bang, ateis itu ini menurut saya ya. Saya pernah nanya, tahu Coki Pardede? Tahu. Kan agnostik ateis. Nah sebenarnya tuh ateis nggak ada, agnostik ateis ada. Saya kan kuliah psikologi. Saya itu pernah nanya sama dosen, apa itu ateis dan lain-lain. Itu ada filsafatnya. Ateis itu nggak ada, agnostik ateis itu ada. Jadi dia tuh lebih ke logika, tetap percaya Tuhan. Nah kalau kita ini mau udah nggak nyembah apa-apa, logika aja udah. Mau itu turun hujan atau gimana itu dari Allah, enggak, kita mau biasa aja. Mau udah ada kok, itu aja udah. Nggak ada tuh, maksudnya kalau dibilang lebih ke ateis, mungkin pandangannya seperti itu, tapi menurut saya tuh nggak ada ateis mas. Memang kita tuh penentang yang emang kita tidak menyembah Tuhan, tapi kita menyembah diri sendiri karena kita adalah Tuhan, gitu sih. Oke Bang Boy, ada lagi nih yang mau gue tanya nih. Oke. Tadi kan sebelum kita syuting lu sempat menunjukkan sertifikat lah ya. Oh iya benar. Atau bisa dibilang itu bukti sebagai keanggotaan resmi. Benar. Betul ya? Benar. Nah bicara soal anggota dan resmi, berarti kan banyak nih mungkin nih anggotanya tuh kira-kira di Indonesia ada berapa sih, tahu nggak lu? 150 sampai 200 Di Indonesia? di Indonesia. Dan itu rata-rata umurnya 17 sampai 25. Yang umur-umur kayak saya ini jarang, Mas. Berarti bisa dibilang masih dikit ya? Dibilang dikit di Indonesia 200 itu menurut mereka mungkin masih sedikit. Oke. Menurut saya itu ya 200 orang kalau saya kumpulin mungkin lumayan, Mas. Tapi kalau untuk dalam satu diglobalin ya masih sedikit. Iya. Nah di tempat lu sendiri itu ada berapa anggota tuh? Di tempat lo saat ini stay? Oh yang tradisional ya? Iya. Stay ya? Masih sedikit banget. Cuman 115-an, 120-an. 100-an. Iya. Ada jam-jam tertentu atau waktu tertentu gak sih lo untuk ketemu bareng gitu terus lo melakukan apa ya spiritual lo gitu? Kita ada kelas namanya Zoom Meet. Oke. Melalui Zoom Meet. Karena semua itu pada mencar-mencar, Mas. Ada yang tahu tuh rumahnya di mana. Ya. Kan sempet ada satu orang tuh masuk ketangkep polisi karena ini apa namanya nyebarin aliran sesat. Maksudnya? Ya memang jadi gini, ada ngikut nih sebelum saya ya. Ini cerita dari ketua saya. Dia ngikut itu tuh penyelinap, penyusup. Jadi ketika udah ngikut dia 2 minggu 3 minggu langsung dia Intel tuh masuk jebret. Makanya kan sekarang ditutup. Hanya orang tertentu. Saya pun Mas, walaupun masih aktif, nggak mau saya ngasih tahu yang lain-lain, udah gini aja. Kalau saya kasih unjuk, ya Mas berjanji jangan menyebarluaskan. Oke, kita di situ aja intinya. Karena pernah ada tragedi memang ditangkap sama pihak berwajib menyebarkan kesesatan gitu, aliran kesesatan. Nah, itu sesatnya seperti apa tuh yang dimaksud tuh? Bisa sampai ditangkap sama polisi? Ya karena kan yang tadi, kalau tradisional tidak diajarkan seperti itu, dia menyebarkan yang tadi, oh ini minum darah dan lain-lain. Enggak gitu. Padahal itu komunitas, tapi yang namanya satanik, mau dimanapun itu, tetap di mata hukum tetaplah sesat. Ya. Seperti itu. Makanya kita hanya orang tertentu. Kenapa? Dulu sebelum saya masuk banyak Mas, tapi ya 300 lah. Tapi kan semenjak gara-gara itu, jadi nilainya sedikit gitu, anggotanya jadi sedikit, cuma 100 berapa gitu. Berarti lu juga paham ya dan sadar kalau apa yang lu anut saat ini dianggap sesat sama orang. Ya dibilang sadar ya sadar. Sadar ya? Kesadaran itu penting. Karena kita kan masuk situ harus penuh dengan kesadaran. Jangan iya Pak, saya nyesel Pak, misalnya tobat nih ke Ustadz, kan, atau ditanya gitu kan. Lu kenapa sih ikut-ikut kayak gitu? Ya aku sadar goblok gini ya. Basi itu manusia paling munafik itu. Menurut saya manusia paling munafik udah. Kalau memang mau tobat aja. Itu loh. Karena ada alasan saya nih keluar misalnya. Kenapa memang? Ya memang saya udah cukup belajarnya. Ya, kuliah 4 tahun semester kan. 8 semester tuh. 4 tahun ya. Kalau udah lulus mau ngapain Mas? Mau kuliah lagi boleh, memperdalam. Mau enggak ya nggak apa-apa. Nggak ada larangan, contohnya seperti itu dia. Kita tuh seperti itu. Keluar nggak kita bunuh. Kamu keluar. Kamu agamanya apa? Kristen awalnya, misalnya. Ya udah kalau kamu balik Kristen nggak apa-apa, nggak saya bunuh kok.
Salah kalau ada yang bilang itu, wah nanti dibunuh ini. Di luar negeri ada mas yang kayak gitu emang. Jadi itu mainnya ras, kaum. Oh lu keturunan Asia ya, bunuh. Karena mereka ada masalah dulu individunya tiap per individu ya, personal gitu kan. Bawa-bawa ras dan lain-lain, jadinya begitu gitu. Jadi jatuhnya kubu-kubuan sama tapi beda. Nah kalau di kita sendiri kan cuman satu, yang namanya satanik sesat dan itu tabu, itu doang. Kalau di luar negeri mau saya sebut di daerahnya juga nggak akan ada yang bisa ngomong, nggak masalah juga, it's okay. Karena kita sebelum ngobrol seperti ini pasti kita apa adanya kita ngobrol tuh, izin ya saya mau ngobrol seperti ini, saya datang. Saya mau menjelaskan, tidak seserem itu, tidak sehoror itu. Oke. Yang disampaikan oleh, maaf, public figure Bang Mongol. Minta maaf nih ya. Maksudnya, ya janganlah. Mungkin yang viral banget yang menyuarakan itu dari Bang Mongol ya. Nah, kalau dari podcast lain, lu pernah denger gak sih ada orang atau anggota satanik yang sama speak up kayak gitu? Apa yang paling, apakah sama apa yang dia alami dengan Bang Mongol atau gimana sih maksudnya? 80% sama sih, nggak ada yang melenceng. Karena bagi saya belum tentu dia anggota, bisa jadi dia ngarang. Hanya ngikut-ngikut aja. Ngikut-ngikut aja. Biar dia juga diakuin dan dia belajar. Orang masuk situ mas, yang benar-benar masuk situ tuh bukan hanya sekedar pengen diakuin, tapi pengen belajar, benar-benar belajar. Fokus, karena manusia itu susah untuk fokus. Manusia itu susah untuk fokus bagi saya, termasuk saya loh. Materi hari ini begini nih, yang ini aja belum saya hafalin, ada materi baru. Nah, gimana saya mau fokus? Nah sama, jadi yang saya dengar dari podcast lain tuh hampir 80% yang diceritain Bang Mongol sama semua. Nah tapi dari kesamaan itu kan ada yang namanya bertentangan. Di ajaran kita nggak seperti ini loh, harusnya seperti ini gitu loh. Tetap menebar kebaikan kok. Tapi kan dijadikan simbol pemberontakan. Iya. Mengatasnamakan satanis itu. Nah kalau yang sempat viral tuh lo tau kan yang waktu di Bandung atau di mana tuh, yang ada beberapa orang yang melakukan ritual itu pakai jubah merah gitu kan? Lu pun sama melakukan itu juga? Enggak ada. Enggak ya? Enggak ada. Berarti, saya pernah ritual ya. Saya manggil Lucifer itu mas. Nggak pakai yang namanya lilin hitam atau bagaimana mas, enggak. Air putih, serius, air putih. Karena saya tanya, ada nggak sih benda-benda kesukaan kayak Baal yang diceritakan Bang Mongol? Jangan dengerin, lu masuk sini udah ikutin apa kata hati, sama pikiran lu, ideologi lu gimana. Saya digituin mas. Air putih doang ya, bebas. Kasih apel, udah. Bikin sigil. Kenapa bikin sigil? Sigil itu kan simbol mas, jadi emang ada simbol, emang gini, sebelum agama manapun termasuk Kristen itu kan udah ada, ya kan, dia kan menciptakan simbol itu kan ada maknanya, artinya, dari keyakinan, kepercayaan, muncullah jadi nyata, visual, gitu loh, roh, yang kita lihat, Lucifer apa sih artinya? Sang pembawa cahaya, demon angel, bedanya di mana? Semua sama, beda tugasnya aja. Beda tugasnya. Lucifer itu, jadi gini. Tugasnya Lucifer itu bukan membawa kita suatu kegelapan. Kan pembawa cahaya. Berarti ada benernya dong. Logikanya seperti itu. Jadi, nih yang bener begini nih. Lu tetap ngelakuin kebaikan, apa segala macam. Lu mau apa dari gua? Lu udah manggil gua. Pakai darah. Lah kita sendiri, darah fungsinya buat apa? Kok pakai darah? Kok ada ritual seperti itu? Saya jawab di sini. Kita pakai darah itu karena memang kita tuh senang yang namanya ketika kita bikin ritual, bikin pemanggilan, itu memang harus menggunakan darah. Memang dari itu juga seperti itu, ada darahnya. Darah kita sendiri, kan kita anggota, kita mengabdi. Kalau maaf yang diceritakan itu kan salaman berdarah, kita diikutin orang gini kan. Gak gitu. Kita memang ritual pakai darah kita sendiri. Dalam bentuk sigil yang berbeda. Dan kita cerita. Dan lu sendiri yang menggores itu? Ini mas, bekasnya. Lumayan dalam. Dalam coy? Iya lumayan dalam. Ini bekasnya. Coba arahin ke situ. Nah, nih ya. Ya. Itu pakai apa lo ngores? Tahu pisau cincang?
Iya. Ya, saya nggak ada pisau kecil, Mas. Memang saya dimarahin ketua saya itu terlalu dalam, mau orang cet gitu aja gitu pakai silet kayak. Dan memang sayanya aja yang bodoh pada saat itu. Seret, darah ngacir terus, udah sigilnya ketutup darah saya semua. Jadi sigil itu dibikin, tahu kan kertas yang kayak koran tuh warna coklat. Oke. Bikin sigilnya pakai spidol hitam. Hitam itu kan netral, nggak harus gelap. Berarti yang hitam itu tidak harus artinya itu walaupun warnanya gelap tidak harus tuh menyimpang. Ya terus kalau orang pakai baju warna hitam juga harus menyimpang. Terus yang ngelayat pakai baju hitam itu menyimpang juga? Enggak. Berarti pada gitu, saat lu melakukan ritual itu posisinya lu sendiri atau bersama dengan anggota lu yang lain? Sendiri. Sendiri. Tapi ada momen di saat lu melakukan itu bareng-bareng ada? Lewat Zoom Meet. Lewat Jumit. Zoom Meet diajarin caranya. Dikasih tahu. Oke, tapi pernah nggak sih lu sama anggota lu ini berkumpul dan melakukan ritual bareng kayak gitu? Kita memang ada rencana titik kumpulnya di Surabaya. Tapi saat ini lu belum pernah nih. Zoom Meet aja. Selama saya setahun Zoom Meet. Karena gini, mereka itu tidak diperbolehkan langsung ketemu satu persatu. Oke. Ya tadi saya bilang kan ada masalah tuh sebelumnya. Iya, benar-benar. Nah, lebih baik Zoom Meet. Google Meet. Materi yang dikasih pelajarin. Udah selesai. Kalau mau ketemu saya silakan, itu kata ketuanya. Tapi ingat, kamu harus percaya diri. Jadi jangan tentang kamu mau ketemu saya, kamu wah gila gua gini. Gak kepake itu. Di kita tuh gak kepake. Gitu. Jadi tuh kita memanggil itu tuh kalau kita lagi pengen apa ya, butuh bantuan, kepepet gitu. Dan mereka tuh gimana ya, kalau di Tuhan itu kan tidak pernah gagal menciptakan sesuatu, benar gak sih? Alam semesta, hujan dan lain-lain semacam itulah. Tapi kalau dia tuh enggak, diujinya tuh kayak ya kalau kita lagi habis ritual gitu, besoknya tiba-tiba ada orang nggak jelas nyamperin. Saya pernah tuh habis ritual itu ya, disamperin saya orang nggak jelas, ya kan? Oh jadi ya, anggaplah orang ini nyari orang, saya nggak tahu entah itu anggap oknum aja ya. Dia nyari orang, nunjukin fotonya foto saya. Saya tanya siapa? Saya dari anggota. Oke, nyari apa bang? Abang, saya mau ngobrol sama abang nih, bener nggak? Gini gitu. Maksudnya teman saya ini ada terlibat kasus narko. Oke. Jadi ya saya kalau mau diberakin temen, saya nggak terima karena saya nggak ada apa-apa saya. Dan itu bagian itu momen dimana ketika saya ingat saya semalam habis ini nih. Oh diujinya begini nih. Akhirnya apa? Kita berpikir lah, kita juga punya dekingan. Abang, maaf dari mana? Saya tanya nih. Saya dari anggota gini. Saya juga di belakang ada juga. Saya telepon. Akhirnya apa? Maaf ya salah. Pulang. Jadi itu bukan ketika kita kena masalah minta sama Tuhan yang nolok. Jadi dosa itu kan diciptakan sama yang Maha Kuasa biar kita ingat jangan melakukan. Masuk neraka nih, pencucian baru masuk akhirat, bener? Dihapusin dosa-dosanya maksudnya gitu kan? Enggak mas, dosa yang nolong kita. Kita kalau nggak ngelakuin dosa kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin. Saya habis ngelakuin habis yang namanya ngelakuin kesalahan. Minum itu kalau di agama Islam haram. Dosa nggak? Dosa. Nah, kalau habis minum-minum kita sadar dong. Ya kalau udah sadar jangan diulangin. Bagaimana cara kita ngampunin diri kita sendiri, ngapusin dosa-dosa kita? Satu, jangan minum lagi. Yang kedua, jaga badan. Yang ketiga, cari kegiatan yang positif. Nanti kalau begitu lagi ketemu teman-teman peminum, kita bakal begitu terus. Jadi itu bagi saya, yang namanya pelajaran di satanik tuh anggap kayak orang normal, punya ideologi sendiri, tapi ada ideologi khusus mas. Karena materi yang saya pelajarin tuh banyak banget, cuman inti-intinya aja nih yang saya sampaikan. Jadi saya nggak mau nanti ada pembahasan di mana ada bicara orang-orang di luar tuh, oh lu tetap nyimpang, lu begini, lu begitu. Ya bodoh amat, karena saya makan dari diri saya bukan orang lain. Bang Boy, Ya. Kalau di Islam itu kan ada yang namanya kitab suci Al-Quran ya. Benar, Di Kristen pun juga ada Injil. benar. Kalau di satanik tuh ada nggak sih kitab-kitabnya? Ada, tapi jatuhnya buku sih. Buku? Oh iya, buku. Kitab itu sama aja sih buku bentuknya. Mau Al-Quran juga. Cuman kan isinya kalau Al-Quran, ya maaf ya, ayat-ayat. Kalau kita enggak. Nah itu isinya apa tuh? Intinya satu, itu tuh kan pakai bahasa Inggris.
Ya kalau orang ngerti bahasa Inggris bisa menerjemahkan sama simbol-simbol, arti-artinya. Nah, untuk anggota-anggota baru kayak saya nih yang masuk nih, belum nyampe 2 tahun, 3 tahun. Dikasih kitabnya tuh bukan kitab asli. Diterjemahin Indonesia, dibikin dalam bentuk PDF, file, modul, pelajarin. Ada saya ada, saya simpen, mau lihat saya kasih unjuk. Boleh nanti ya? Boleh. Dikirim ya? Nanti saya kirim. Dari kitab yang lu pelajari nih, yang lu tahu, yang udah diterjemahkan lah ya, ada nggak sih satu apa ya bisa dibilang yang paling memorable banget sampai sekarang nih yang lu yakini kayak ini keren deh menurut lo? Ada nggak? Apoteosis, balik lagi ke situ saya kan ada beberapa yang ngambilnya beda. Nah, kalau saya apoteosis itu bisa diartikan gini: peniadaan diri menjadi dewa. Peniadaan diri menjadi dewa. Ya sama Tuhan. Kan kalau agama lain nyembahnya dewa dewi ada. Ya sama. Dewa saya dewa. Lu udah makan belum? Belum. Gue bantu lu. Orang itu akan muja saya. Wih, lu baik bro, bla 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 bla. Iya, gue Tuhan. Begitu bang. Itu keren loh. Bagi saya itu keren. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Tuhan, ya? Sesimpel itu. Ini bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Orang-orang sekitar. Peduli gitu kan, sama lingkungan. Gitu kan. Dan kita tuh ada yang namanya tuh khas khusus. Tiap kita semua kerja kok. Ada yang dagang kebab. Ini saya terus terang nih, ada yang dagang kebab. Ada yang kerja jadi OB. Kalau saya 3 perusahaan. Saya sebagai supervisor ya di perbankan. Maaf nih, saya nggak mau sebut banknya nanti saya. Yang kedua, saya ikut-ikut bantu-bantu kayak di lawyer itu kan ada asisten. Ya, saya pernah ikut itu juga gitu. Dan yang terakhir ini saya sebagai aktivitas pekerja harian lepas di logistik. Jadi setiap gajian tuh, karena kita kan gajian 2 minggu sekali, kalau orang lain kan sebulan kali. Ya kalau kayak saya ini ada beberapa orang, 10-20 orang yang gajiannya 2 minggu sekali, kita harus sisihin tuh. Nominalnya itu ditentuin. Lu 2 minggu, bulan ini 2 minggu pertama, lu kasih segini satu orang ya, misalnya 1 juta tuh. Di minggu kedua, sekian. Ya itu dana nggak dipakai buat makan atau apa, enggak mas. Ada bendaharanya itu. Buat apa? Ya buat ngebangun dinasti kita, menyebar luas nanti. Nanti kalau udah menyebar luas, kalau kita ngerekrut orang, kita dibayar, itu baru. Satu orang kita kalau ngerekrut orang tuh 150 sampai $200. Itu dolar ya mas, bukan mata rupiah. Itu kalau dipecahkan berapa tuh? $100 berapa sih? Coba Ndo hitung tuh, berapa Ndo? $100? 1.600.000 lah ya. 14 ya? 14.000 sekarang dolar ya? Nah, berarti kalau $200 berapa tuh? Ya 2 juta, 2,5 lah ya. Hampir 3 juta lah anggap ya. Nah itu segitu, satu orang. Oke. Dan ini tertarik untuk masuk. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Iya. Bang Boy Kancama. Sama-sama. Ya, dan sama-sama. Kita juga mohon maaf juga untuk orang-orang yang tadi namanya kita singgung ya, karena ini tujuannya untuk mengedukasi lah ya. Edukasi. Ya, berhak lah. Semua orang tuh berhak untuk bersuara. Tapi benar. Balik lagi dari kita sendiri nih yang menentukan apakah benar atau enggaknya dan percaya atau enggaknya. Tapi ya, itu urusan kalian masing-masing dan urusan kalian dan sang pencipta intinya. Jadi ya, apapun yang terjadi, semua berita-berita yang di luar itu ya memang udah ada orang yang menciptakan ya. Lu udah nggak bisa bakal men-take down-nya ya bang ya. Ya. Jadi itu liar gitu aja. Benar. Liar gitu aja. Dan Liar. benar atau enggaknya ya sudah jelaskan nih tadi sama Bang Boy kalau itu adalah ajaran yang menyimpang dari sisi satanik ya bang ya. Setuju ya bang ya? Betul, setuju. Oke. Dan terima kasih banyak lagi sekali lagi buat Bang Boy. Gue juga mengucapkan mohon maaf juga sekali lagi yang sebesar-besarnya kalau ada kalimat-kalimat gue yang salah, karena jujur nih gue nggak mengikuti perkembangan ini atau kepercayaan ini, karena ya bukan bidang gue juga. Sorry banget nih bang ya. Nggak apa-apa. Aman ya. Aman. Jadi ya buat teman-teman di rumah, lagi-lagi buat kalian yang mau jadi narasumber,
yang punya pengalaman-pengalaman mistis, pengalaman horor atau kisah-kisah menyeramkan atau kisah seru lainnya, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Titik Koma. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata salah yang diucapkan. Akhir kata gue John Arya dan Bang Boy Kajama. Bang Boy Kazama. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.